Wa in istaqradaka aqratahu, haknya bertetangga. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau tetangga kesulitan, dia mau pinjam uang kepada kita, mau berhutang, maka berikan pinjaman hutang. Itu adab bertetangga tuh. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, pahalanya lebih besar memberi pinjaman hutang ketimbang bersedekah. Ketika kita bersedekah, maka satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad, pada saat aku berangkat Isra wal Mi'raj, Allah perlihatkan aku sorga, maka di situ aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa orang yang memberikan pinjaman hutang kepada orang yang membutuhkan, maka satu hutang tersebut dicatat dengan 18 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa kok orang yang memberikan sedekah satu kali dicatat dengan 10 kebaikan, sedangkan memberi pinjaman hutang satu kali dicatat dengan 18 kebaikan? Kenapa kok lebih besar yang memberikan pinjaman hutang ketimbang orang yang memberikan sedekah? Karena kata Nabi Muhammad, ketika engkau memberi sedekah kepada orang, bisa jadi orang yang menerima sedekah itu bisa membutuhkan, bisa tidak membutuhkan. Tapi di saat engkau memberikan pinjaman hutang, maka sudah dipastikan orang yang kau berikan pinjaman hutang pastilah orang yang sangat membutuhkan pinjaman hutangmu. Makanya pahalanya lebih besar. Cuman lagi-lagi urusan utang piutang, orang yang memberikan pinjaman hutang itu mesti detil. Detil dalam arti kata, sekiranya orang itu memang betul membutuhkan, berikan pinjaman. Tapi kalau kita sudah tahu tanda-tanda dan alamat bahwa dia orang yang sering berhutang, tapi tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka jangan diberikan pinjaman hutang. Kenapa? Karena hutang adalah pemutus silaturahim yang paling besar. Orang tua bisa gak kenal sama anak, anak gak kenal sama orang tua, kakak gak kenal dengan adiknya, adik gak kenal dengan kakaknya, saudara tidak kenal dengan saudaranya, tetangga bermusuhan dengan tetangganya, gara-gara urusan utang. Hati-hati ya. Tapi kalau sekiranya memang kita ada rezeki lebih, ya udah hadiahin aja ya. Ini adalah pahala yang besar ketika kita mengikhlaskan hutang orang yang berhutang kepada kita. Tetapi lagi-lagi kalau nggak ikhlas jangan, rugi ya, sia-sia, tidak ada pahalanya. Makanya di saat kita memberikan pinjaman hutang kepada orang, maka lihat orang ini membutuhkan atau tidak. Kalau memang membutuhkan, maka harus ada perjanjian. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, Allah katakan, idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Apabila kalian itu ada utang piutang atau memberikan pinjaman hutang kepada orang, maka faktubuh, mesti dicatat, ada saksinya. Yang minjemkan saudara Ustadz, tetap nggak bisa. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, kalau kalian itu mau memberikan pinjaman hutang, maka hendaknya kalian catat, dihitung tanggal pinjem, tanggal sekian, mau pulangin kapan? Oh nanti tanggal sekian, catat tuh. Dan harus disaksikan dengan saksi yang sikoh, bisa dipercaya bahwa si fulan ini berhutang. Ustadz, yang pinjem kan saudara, biar kata saudara. Karena Nabi udah bilang, utang itu awaluhu syahamah, permulaannya utang itu gagah minjemnya. Tapi wa usatuhu nadamah, ketika di pertengahan akhirnya dia nyesel, minjem gede-gede, tahu-taunya nggak bisa bayar. Wa akhiruhu goromah, akhirnya jadi utang yang nggak ada penyelesaiannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya usahakan ya, kalau kita memberikan pinjaman hutang, lihat orang-orangnya. Kalau sekiranya ini orang nggak bisa membayar hutang dan orang yang sering berhutang tapi memang nggak ada niat buat membayar hutang, maka udah kasih aja ya, seikhlas kita. Jangan pakai diutangin jumlah yang dia mau pinjam. Kenapa? Khawatir ntar nggak bisa bayar, akhirnya kita jadi apa? Jadi capek-capekin hati kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang berhutang tetapi dia tidak ada niat untuk bayar hutang, maka dia berdosa dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.